Halo, saya Wika Arsanti Putri. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait depresiasi dan amortisasi aktiva menurut fiskal. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian penyusutan menurut akuntansi. Jadi penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari satu harta sepanjang masa manfaat harta tersebut. Jadi di sini yang dapat dibiayakan dari suatu aset gitu ya, setiap periodenya. Nah, sekarang kita lihat arti dari penyusutan menurut fiskal, yaitu pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi memang kalau penyusutan atau depresiasi itu masa manfaatnya biasanya lebih dari 1 tahun, lalu dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut. Jadi di sini memang harus ada kaitannya dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ya. Nah, berikut adalah kriteria harta yang dapat disusutkan. Ini menurut akuntansi, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi atau biasanya adalah 1 tahun, lalu memiliki 1 masa manfaat terbatas, jadi dia ada batasnya ya, sehingga seperti tanah itu kan tidak terbatas, nah dia tidak bisa disusutkan. Lalu ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Jadi intinya adalah ada kaitannya dengan perusahaan ya. Nah, ini kriteria harta yang dapat disusutkan menurut fiskal yang bisa diakuin gitu ya. Yang pertama adalah harta berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk memperoleh penghasilan, lalu mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, sebelum kita masuk ke dasar penyusutan, mungkin menjadi pertanyaan teman-teman ya, kenapa kok dibedakan antara depresiasi akuntansi dan depresiasi fiskal? Sebenarnya kapan sih digunakan gitu ya? Nah, nanti teman-teman untuk depresiasi menurut fiskal ini, ya kalau kita ingat ya, kalau depresiasi menurut akuntansi itu banyak ya, nanti akan dilakukan rekonsiliasi fiskal ya di akhir periodenya. Karena apa? Harus sesuai dengan aturan perpajakan. Jadi aturan perpajakan itu sudah mengatur ada metode yang diperbolehkan hanya 2. Lalu sementara akuntansi banyak. Nah, gimana itu nanti? Nah, nanti itu akan dilakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Jadi disesuaikan tuh depresiasi yang tadi menurut komersil disesuaikan menurut fiskal. Untuk apa? Untuk kebutuhan pelaporan fiskal ya, untuk menghitung pajaknya. Jadi biaya depresiasi yang digunakan harus sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Makanya untuk menyesuaikannya nanti teman-teman akan melakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Nah, ini adalah dasar penyusutan. Yang pertama adalah harga perolehan, lalu ada pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan perbaikan. Ya, kalau beli harta pun termasuk biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Jadi intinya itu sampai barang itu ya ready untuk digunakan. Nah, itulah yang menjadi dasar atau nilai penyusutannya. Ini cara perolehan dan penentuan harga perolehan. Ya, bisa dari pembelian, nilai pembeliannya, bisa dari pertukaran,
bisa dari hibah, bantuan, sumbangan, ya. Lalu bisa dari pengalihan karena adanya likuidasi, penggabungan, peleburan. Lalu bisa juga dari nilai membangun sendiri. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ada banyak metode ya yang diperbolehkan menurut akuntansi. Ya, antara lain adalah garis lurus, saldo menurun, jam jasa, jumlah unit produksi, jenis-jenis kelompok, dan metode anuitas. Mungkin juga masih ada metode yang lain ya, teman-teman. Sementara kalau di fiskal, kalau kita lihat ya, menurut aturan perpajakan itu hanya mengenal 2 metode penyusutan, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Nah, inilah yang menjadi perbedaan ya, teman-teman. Makanya nanti waktu si laporan keuangan sudah dibuat menurut aturan PSAK yang berlaku ya untuk akuntansi, nanti harus disesuaikan nilai depresiasinya menurut aturan fiskalnya atau menurut aturan perpajakannya. Jadi nilainya nanti akan disesuaikan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Nah, nanti baru direkon tuh, ya disesuaikan. Nah, untuk aturan perpajakan sendiri, ya, aset itu, ya tadi kan metodenya dia ada 2 ya, garis lurus dan saldo menurun. Tetapi aset itu ataupun harta, ya, yang pertama kita harta berwujud dulu ya. Harta berwujud tapi bukan bangunan. Nah, bukan berarti 2 metode ini langsung digunakan sesuai dengan nilai manfaatnya gitu ya. Kalau akuntansi kan depresiasi itu tadi dijelaskan di awal sesuai nilai manfaatnya. Nah, di pajak sendiri sudah diatur nih, ada pengelompokan nilai manfaatnya ya. Jadi di sini ada kelompok 1 itu untuk harta bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Lalu kelompok 2 itu masa manfaat 8 tahun. Kelompok 3 masa manfaat 16 tahun. Kelompok 4 masa manfaat 20 tahun. Jadi tuh ini sebenarnya pengelompokan ini diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 nih ya, undang-undangnya di pasal 11, teman-teman bisa lihat di pasal 11. Saya bukakan pasal 11. Nah, ini dia. Jadi di pasal 11 ini sebenarnya mengatur terkait penyusutan ya. Jadi teman-teman bisa baca Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terkait dengan pajak penghasilan. Di pasal 11 itu adalah berisi tentang penyusutan ya, teman-teman. Dan di dalam situ, nah ini dia tertuang nih, ada beberapa kelompok harta berwujud ya. Nah, ini tarif penyusutannya ya. Ada 25%. Nah, ayat 1 ini apa? Nah, ayat 1 itu nanti teman-teman bisa lihat ya. Sebenarnya ini sudah diringkaskan. Mana PDF-nya? Nah, ini dia. Nah, ini adalah tarif penyusutan metode garis lurus. Dan ini adalah penyusutan metode saldo menurun. Jadi sudah ditentukan ya, sama kayak aturannya tadi. Ini dia. Oke, sama ya. Nah, ini ambilnya adalah dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Oke, nah sebelum kita masuk apa aja sih yang di kelompok 1, kelompok 2, ya kita mau lihat dulu untuk penggolongan harta yang dapat disusutkan. Kalau bangunan dijadikan 2 kelompok ya, klasifikasinya itu ada kelompok 1 yaitu bangunan permanen. Masa manfaatnya adalah 20 tahun. Lalu kelompok 2 adalah tidak permanen, masa manfaatnya adalah 10 tahun. Oke. Nah, mana nih yang masuk di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya.
Nah, itu diatur lagi di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK 03/2009. Yang mana tuh? Ini dia. Jadi, PMK ini mengatur tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Jadi di sini nih isinya teman-teman ya, di lampirannya. Nah, ini dia. Kelompok 1. Kelompok 1 itu untuk usaha apa? Nah, barangnya apa? Nah, ini ada listnya nih. Jadi, kalau jenis usaha perusahaannya adalah di bidang transportasi, lalu ada mobil taksi, hartanya ya. Nah, berarti mobil taksinya ini depresiasinya menggunakan tarif kelompok 1. Oke, tarif kelompok 1 tadi apa? Ya, kalau dia menggunakan metode penyusutan garis lurus, berarti kelompok 1-nya adalah 25% dengan masa manfaat 4 tahun. Jadi gitu ya, ada di lampiran PMK-nya. Dan bisa jadi aturan-aturan ini berubah. Jadi teman-teman harus rajin-rajin mengecek aturan yang berlaku. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi untuk lihat apa hartanya dan menggunakan tarif yang mana, teman-teman bisa buka ke lampiran tadi. Nah, kita lanjutkan materinya. Kapan saat dimulainya penyusutan? Ya, kalau di pajak itu penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya penyelesaian harta tersebut. Oke, pembebanan berdasarkan bulan penuh. Jadi kalau udah ada di bulan itu gitu ya, tanggalnya berarti dianggap 1 bulan full gitu ya. Kalau di akuntansi kan kalau dia di pertengahan bulan berarti setengah gitu ya. Kalau di pajak tidak mengenal itu, pokoknya dianggap 1 bulan full. Nah, ini cara menghitung penyusutan ya. Tarif penyusutan dikali harga perolehan atau nilai sisa buku. Jadi ini harga tarif penyusutan dikali harga perolehan kalau menggunakan metode garis lurus. Kalau menggunakan saldo menurun tadi berarti tarif penyusutan dikali nilai sisa bukunya. Nah, ini ada catatan untuk penarikan harta tetap berwujud dari pemakaian. Nah, nilai buku harta yang ditarik dari pemakaian diperlakukan sebagai kerugian pada saat adanya penarikan. Lalu jumlah penerimaan bersih dari hasil penjualan harta tetap atau ganti rugi yang diterima dari perusahaan asuransi diakui sebagai penghasilan tahun terjadinya atau tahun diterimanya penggantian asuransi. Jadi atas harta tersebut memang kalau ada rugi ya, misalnya ditarik gitu ya dan ada kerugian ataupun karena bencana, maka kerugiannya itu boleh diakui. Tetapi kalau ada penggantian itu dari asuransi gitu ya, maka misalnya diganti baru nilainya kan berarti nambah gitu ya. Nah, itu masuknya adalah penghasilan tahun terjadinya. Oke, itu tadi untuk depresiasi. Nah, sekarang adalah amortisasi. Jadi sebenarnya penyusutan dan amortisasi itu nggak berbeda ya. Amortisasi ini sebenarnya sering untuk menggambarkan pembebanan biaya karena penurunan manfaat secara berkala dari suatu aktiva tetap yang tidak berwujud. Jadi di sini adalah tidak berwujud. Ya. Nah, cara melakukan amortisasi dilakukan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dengan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan. Jadi kalau ada perpanjangan hak guna itu juga bisa diamortisasi. Hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun
yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi ini memang sering menjadi kata kunci di pajak ya. Intinya pajak itu adalah yang terkait dengan kegiatan usaha dari perusahaan tersebut ya. Jadi usahanya apa ya yang terkait dengan itu. Jadi tidak bisa diakui untuk kebutuhan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan usaha. Oke. Dan amortisasi tadi dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau di dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat ya. Oke, ini juga ada pengelompokan ya. Pengelompokan ini juga ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif-tarifnya, masa manfaatnya ya. Bisa dilihat. Nah, tetapi yang membedakan dia memang tidak ada teman-teman listnya seperti Aktiva berwujud kan ada listnya ya, masuk kemana gitu ya. Di PMK-nya ini lampiran PMK, sementara kalau untuk amortisasi tidak ada gitu ya. Jadi gimana? Jadi ya dia sesuai masa manfaat sebenarnya berapa gitu. Nah, di sini juga ada nih PMK yang mengatur terkait amortisasi ya, yaitu PMK 248 garis miring PMK 03 garis miring 2008. Nah, di PMK itu sebenarnya ya mengaturnya itu untuk bidang-bidang apa saja ya. Jadi ada bidang usaha kehutanan, bidang usaha perkebunan, dan lainnya gitu ya. Nah itu amortisasinya bagaimana, apakah full nilainya, itu ada di PMK 248. Oke, pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal atau perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan. Jadi sama ya. Pada tahun terjadinya pengeluaran. Oke. Nah ini bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan PMK tadi. Yang pertama adalah bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha kehutanan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali. Jadi ini diatur nih. Untuk berproduksi tanamannya bisa berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun. Gimana perlakuannya? Nah, teman-teman bisa melihat di PMK ini. Lalu yang kedua, terkait bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun. Lalu ada juga bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan di mana ternak dapat berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah pemelihara sekurang-kurangnya 1 tahun. Oke. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi komersial. Yang dimaksud dengan bulan produksi komersial yaitu bulan di mana penjualan mulai dilakukan. Jadi bisa ya, tidak hanya pada saat awal pengeluaran, tapi kalau mau pada saat komersil juga boleh. Nah, ini ada lagi nih. Cara melakukan amortisasi di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Ya, amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi. Jadi ini kaitannya dengan penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Jadi metode amortisasinya menggunakan metode satuan produksi. Ini berbeda dengan Aktiva tetap berwujud ya. Oke. Nah, ada lagi ketentuannya melakukan amortisasi di bidang penambangan selain minyak dan gas bumi gimana? Jadi amortisasi
ya, selain ini bidang penambangan ya, tapi bidang penambangan selain minyak dan gas bumi, ya, amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, yaitu hak pengusahaan hutan dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi, ya, tapi ini ada setinggi-tingginya 20%. Jadi setinggi-tingginya 20% setahun dari pengeluaran untuk memperoleh hak-hak tersebut. Oke. Jadi ini yang selain minyak dan gas bumi. Cara melakukan amortisasi juga, ini pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersil yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuannya. Jadi kalau ada pengeluaran itu dikapitalisasi, kapitalisasi itu digabungkan nilainya. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya penghasilan tersebut. Jadi kalau ada penghasilan juga sama, ya, itu untung atau ruginya itu diakui di saat terjadinya pengalihan. Nah, ini ada tambahan sedikit catatan ya teman-teman. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan B yang merupakan harta berwujud, ya ini lanjutan harta berwujud tadi ya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian ya, bagi pihak yang mengalihkan. Jadi kalau tadi sebenarnya kan harta itu boleh diakui kerugian gitu ya kalau memang ada kerugian pengalihan. Tapi khusus pasal 4 ayat 3, kita lihat ya apa tuh pasal 4 ayat 3. Kita lihat, memang ini harus dilihat undang-undangnya ya. Pasal 2, 3, 4 ini dia. Pasal 4 ayat 3 huruf A dan B. Ayat 3, ini ayatnya ya yang dipinggir. Ayat 3 A dan B, ya, A dan B ya. Jadi A dan B ini ternyata teman-teman yang dikecualikan dari objek pajak adalah terkait bantuan sumbangan, ya, termasuk zakat dan lain-lain, harta hibah, lalu warisan. Oke, jadi kalau kita kaitkan di sini lagi, kita balik lagi. Jadi kalau ada harta, ya, pengalihan harta atas harta yang tadi itu, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian, teman-teman. Ya, karena apa? Karena waktu kita terima hartanya itu bukan penghasilan ya, kan bukan objek pajak. Nah, jadi pada saat ada kerugian, dia juga tidak boleh diakui sebagai kerugian. Ya, khusus untuk yang ini tadi ya, harta bantuan, harta hibah, harta warisan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah terkait penyusutan aktiva tertentu. Jadi ternyata ada perlakuan khusus untuk aktiva tertentu ya. Nah, ini ada aturannya sendiri, nanti teman-teman bisa baca terkait telepon seluler, lalu kendaraan bus dan minibus, kendaraan sedan, software komputer, penyusutan pada leasing, penyusutan setelah revaluasi, dan mungkin masih banyak lainnya. Oke, untuk menutup video ini saya akan memberikan contoh perhitungan depresiasi, garis lurus, dan saldo menurun. Oke, nah ini contoh perhitungan metode garis lurus ya. Sebuah mesin dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2003 dengan harga perolehan 150 juta. Masa manfaat mesin tersebut adalah 4 tahun, tarif penyusutan 25%. Nah, ini kalau garis lurus itu gini ya, tarif tinggal dikali ini harga perolehan awal. Jadi penyusutannya itu sama, teman-teman.
Tetapi berbeda dengan saldo penyusutan, ya. Saldo menurun maksud saya. Kalau saldo menurun, ya, cara menghitungnya itu gimana? Cara menghitungnya itu adalah pengalinya adalah nilai sisa buku. Jadi tarifnya 50%, berarti tahun pertamanya 50% kali 150, 75. Jadi nilai sisa bukunya adalah 150 kurang 75 juta. Lalu nanti pada tahun berikutnya 2004 ini, ya, pengalinya bukan 150 lagi, tapi adalah 75 juta. Jadi dari nilai sisa bukunya. Oke. Nanti terakhir berapa nilai sisanya itu disusutkan sekaligus. Oke, terima kasih. Semoga paham dengan penjelasan yang sudah saya berikan. Sampai jumpa lagi.